Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot ya untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang uh, koneksi antara kamu dan dia. Hari ini tanggal 8 September 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi kalian berdua dalam koneksi ini seperti apa hari ini, gitu ya. Oke, aku akan menarik 6 kartu untuk koneksi kalian berdua hari ini seperti apa. Ada the sun reverse, kemudian five of wand, the magician, kemudian ada two of sword, ada queen of cups, satu kartu lagi. Aku mau satu kartu aja. Oke. Ada queen of sword. Oke. Pembacaan aku bisa vice versa ya. Bisa ini energi kamu ataupun ini energi dia. Ya, kalian sesuaikan aja dengan kondisi kalian ya. The sun ini ada energi keegoisan ya. Oke, ini deh. Aku anggap ini energi kamu, ini energi dia ya. Tapi kalau misalkan ternyata vice versa, ya udah, kalian situasikan aja berarti ini energi dia, ini energi kamu. Jadi aku anggap ini energi kamu ya, The Sun ada energi bahwa kamu kayaknya merasa kamu udah kehilangan seseorang yang penting dalam hidupmu. Orang ini orang yang kamu cintai, orang yang kamu sayangi, ya. Aku lihat ini dia, kamu kehilangan dia. Ada pembatalan atau kegagalan hubungan dalam hubungan ini ya, entah kalian ini sudah pernah membicarakan tentang komitmen ataupun kalian udah ngomongin tentang apa pernikahan ya sebenarnya semacam itu, dan itu ternyata gagal ya, kalian akhirnya berpisah di sini. Jadi aku melihat dari sisi kamu di sini, kamu merasa kehilangan seseorang yang kamu cintai, yang kamu harapkan, ya yang penting bagi kamu gitu ya, seseorang yang penting dalam hidupmu. Dan aku melihat di sini ada energi keegoisan. Dari sisi kamu ini, ya, kamu menginginkan suatu keuntungan sebenarnya dari dia, ya, dari pasangan kamu. Ya, aku bisa nyebutnya pasangan atau mantan nih, ya kalian kayak mana deh, kalau aku suka-suka mulut inilah ya. Intinya sebenarnya kamu itu menginginkan eh, untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain sih sebenarnya. Nggak cuma kamu, ternyata dia juga menginginkan keuntungan satu sama lain dari hubungan ini. Entah itu keuntungannya dari rasa balasan cinta kalian terhadap dia, dia pun seperti, ataupun dari finansial, ataupun dari waktu ya. Intinya ada yang kalian inginkan dari pasangan dan pasangan juga ada yang diinginkan dari kamu. Nah, aku melihat di sini kamu itu memang orangnya agak sombong. Bukan agak lagi tapi memang sombong. Entah kamu ini memperlihatkan ke dia bahwa kamu itu seorang wanita yang berpower, atau kamu seorang wanita yang mandiri seperti itu. Ya kalau misalkan kamu laki-laki ya mungkin kamu itu punya banyak harta, atau ya intinya kamu menyombongkan dirilah terhadap dia bahwa kamu itu bisa segalanya, kamu punya segalanya seperti itu. Jadi seolah-olah ya kamu tuh di mata orang tuh nyombongin diri kayak gitu ya. eh Apapun itu, nggak cuma soal harta ataupun apa, keindependenan ya. Banyak hal ya yang bisa disombongkan di dunia ini. Jadi intinya dia merasa bahwa kamu itu sombong, terlalu sombong. Sehingganya itu kayak dia itu merasa, aduh berat ya, sulit untuk menanjak atau menyetarakan kesombongan kamu ini gitu. Menarik kamu turun agar tidak sombong itu sulit menurut dia. Jadi aku melihatnya di sini
eee, nampaknya kamu memang butuh untuk menurunkan egomu ya, ego kesombongan dari dirimu ini. Karena aku lihat kalau, kamu bisa nurunin ego kamu, pasanganmu ini akan lebih sayang ya. Pasangan kamu ini akan bisa menyetarakan, apa ya, menyetarakan jati diri dia ke kamu, kayak gitu ya. Jadi maksudnya, eee, karena kamu terlalu sombong, dia juga akhirnya harus mengimbangi kesombongan kamu. Cuman karena keseringan sombong, ya nggak bisa gitu ya, setiap saat harus ngikutin gaya kamu gitu ya. Dia juga punya style dia sendiri, dia punya prinsip dia sendiri juga ya. Jadi mungkin dia sudah nggak kuat ngelihat kesombongan kamu, keegoisan kamu di sini. Makanya di sini uh, dia dengan kekeh, dengan yakin meninggalkan kamu. Jadi kamu butuh menurunkan egomu, butuh menurunkan gengsimu ya. Hmm, aku melihat di sini nampaknya orang yang kamu sukai ini atau dia ini uh, punya banyak pilihan atau banyak yang suka sama dia gitu ya. Dan aku lihat juga dia sebenarnya belum menentukan nih hati dia ini untuk siapa gitu ya. Dan aku lihat kamu memang harus berjuang untuk bisa mendapatkan perhatian dari dia ataupun kamu harus mengambil tindakan cepat gitu ya. Cepat dan tepat ya, jangan hanya sekedar cepat tapi mengambil suatu tindakan yang cerdas gitu ya. Cerdas agar eh, kalian bisa bersama lagi. Karena ya itu tadi, kamu melihat bahwa dia ini banyak sekali lawan jenis yang suka sama dia, gitu ya. Intinya dia banyak yang suka juga, jadi nggak cuma kamu yang suka sama dia, gitu ya. Jadi five of wands itu artinya kamu harus melakukan suatu tindakan agar hubungan ini tuh bisa terjalin kembali atau hubungan ini tuh bisa langgeng gitu ya. Kalau kamu masih mengharapkan dia, kalau kamu masih menginginkan dia, coba lakukan tindakan ya. Karena five of wands ini nggak cuma kamu pasangan di hidup dia gitu ya. Ya mungkin di sini kalian ini belum menikah, ya makanya dia masih berani untuk pindah sana pindah sini dengan pasangan gitu ya. Makanya masih banyak pasangannya. Kalau misalkan dia di sini sudah menikah dengan kamu, oh ya kamu punya hak paten berarti ya. Kamu punya hak paten untuk merebut dia kembali gitu ya. Jadi di sini adalah tergantung dari kamunya. Kamunya mau bertindak atau tidak gitu ya. Oke, aku memang melihat dari sisi kamu karena ini five of wands ya. Ini kan ada orang yang memegang tongkat ya dan membelakangi si pembaca. Memang dia sedang memantau ke arah sana ya. Memantau si dia ini, kamu ini sedang memantau dia. Kamu harus hati-hati memang dalam melangkah dan mengambil keputusan uh, di hubungan ini gitu ya. Aku lihat memang kamu sebenarnya ada energi memantau ya. Sampai kamu siap melihat ada peluang baik dan tidak akan merugikan kamu di sini baru kamu akan melangkah. Oke, itu memang langkah cerdas ya. Itu suatu strategi cerdas ya yang kamu lakukan memang. Tapi aku lihat jangan sampai kamu lengah gitu ya. Karena kalau lengah ya kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa gitu ya. Rencana Tuhan itu dadakan ya, kita nggak tahu. Jadi walaupun kamu tetap memantau dia di sini, jangan sampai kamu terlena saking keenakan nunggu ya kamu akhirnya kelepasan gitu ya. Memang energinya kamu benar-benar hati-hati, jangan sampai salah langkah, jangan sampai membuat dia merasa ilfeel sama kamu ya atas tindakan gegabahmu ya. Sebenarnya kamu sangat bergairah di sini ya, pengen banget segera merebut dia kembali, pengen banget segera mendapatkan dia kembali gitu ya, mengambil dia kembali dari orang-orang yang apa
menggoda dia dari orang-orang yang genit sama dia gitu ya. Kamu pengen lagi ngerebut dia. Cuman kalau kamu gegabah mengambil keputusan, aku lihat di sini kamu takut dia akan ilfeel sama kamu. Justru malah dia makin marah sama kamu, makin pergi dari kamu, makin jijik sama kamu kayak gitu ya. Oke, ini suatu strategi yang bagus bagi kamu. Tapi hati-hati, kamu benar-benar yang sambil menunggu, sambil memantau, uh, check and cross check gitu ya, uh, situasi dan rencana yang tepat gitu ya. Makanya aku di sini bilang harus punya strategi yang cerdas, bukan hanya sekadar cepat dan tepat, tapi memang harus punya strategi yang cerdas. Dan aku lihat di sini ya, kamu memang udah hati-hati, jadi jangan sampai kamu itu apa namanya, menimbulkan suatu percikan-percikan amarah dari si dia gitu ya. Ya, gara-gara kegegabahan kamu dalam mengambil keputusan atau dalam bertindak ya. Oke, I think ini bagus ya. Bagus. Karena aku lihat kamu sangat takut kehilangan dia. Sangat-sangat takut kehilangan dia. Makanya di sini kamu masih energi anteng, tapi sebenarnya di dalam hati kamu itu kayak was-was, kayak takut kehilangan. Makanya di sini masih ada energi memantau. Anteng, tenang, kelihatannya secara fisik ya, kamu kayak nggak gegabah, tapi sebenarnya di dalam hatimu itu kamu kalut banget. Kamu takut dia beneran kecantol sama yang lain, beneran akan mengesahkan hubungannya dengan yang lain, kayak gitu ya. Tapi kamu nggak mau mengambil suatu keputusan yang terburu-buru. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan perjuanganmu ini terbayar ya. Dan The Magician, aku melihatnya di sini kamu memang ingin memberikan suatu komitmen ya, komitmen yang serius, serius dan aku lihat memang waktu kemarin kalian menjalin suatu hubungan nih, memang dia belum siap untuk, entah ini kamu ataupun dia belum siap untuk apa, berkomitmen ya. Jadi di sini aku lihat mungkin kamu yang ingin datang lagi ke dia, memberikan keseriusan, komitmen dari kamu untuk dia. Kalau misalkan di sini kamu diterima atau welcome, dianya welcome sama kamu, aku lihat kamu di sini akan memberikan balasan yang luar biasa ya, cinta yang luar biasa, apa namanya, kesetiaan, cinta tanpa ragu-ragu, dengan kepastian diri, kepastian hati kamu untuk memberikan dan memperjuangkan hubungan kamu dengan dia, ya, memperjuangkan dia di hubungan ini, kayak gitu aku lihatnya. Benar-benar yang siap tulus memberikan cinta yang baru, cinta yang paten ya, nggak mau lagi mengulang-ulang apa, masalah-masalah di masa lalu gitu. Jadi benar-benar yang energi baru dari si kamu ya. Ya, ini bisa vice versa, bisa ini energi kamu ataupun ini energi dia. Nah, aku melihat di sini ada two of sword-nya reverse ya. Jadi dari energi dia ini masih bimbang gitu ya untuk mengambil suatu keputusan. Ya, ada suatu keputusan di dalam diri dia yang belum siap untuk dia tetapkan gitu. Kenapa? Karena di sini dia merasa terbebani. Dan ada rasa takut, ada rasa kecemasan secara emosional, bahkan makanya di sini dia masih menjauhkan diri dari kamu, masih menarik diri dari kamu, karena di sini dia melihat untuk mengatasi masalah ini tuh benar-benar yang perlu ketepatan dalam mengambil resiko ya, ya, karena aku lihatnya juga dari rasa kecemasan dia ini ada suatu kemelekatan ya. Dia melihat hubungan antara kamu ini kemarin-kemarin itu penuh dengan rasa kesulitan, penuh dengan rasa kepahitan, bahkan kecemasan ya. Makanya dia masih bingung nih mau memperbaiki hubungan lagi dengan kamu atau tidak. Karena kemarin-kemarin tuh ceritanya kayak
suram banget gitu ya, sulit banget untuk mempertahankan hubungan, untuk memperbaiki hubungan, untuk bisa baik-baik saja itu kayaknya sulit banget. Ada aja ya yang dipermasalahkan, ada aja masalah yang datang gitu, kayak kayak hubungan kamu dengan dia itu menurut dia itu berat gitu. Makanya di sini dia belum bisa menetapkan suatu keputusan terhadap kamu untuk dia action ke kamu, datang ke kamu secara sukarela atau tidak gitu. Dan aku melihatnya juga di sini kalian juga kemarin berpisah tuh nggak dengan cara yang baik-baik. Jadi situasinya sekarang tuh melihatnya tuh kayak, aduh, kok mau datang tapi kita ini kemarin tuh penuh dengan amarah, penuh dengan pertengkaran, kayak eh kalau balikan lagi tuh kayak butuh momen yang kira-kira tuh nggak akan lagi mengenang masa lalu, masalah-masalah di masa lalu gitu. Gimana nih caranya? Dia masih bingung. Ya, tahu nggak sih kayak orang yang lagi marahan, terus tiba-tiba tuh ada suatu apa ya, suatu momen pengen datang lagi karena ada tujuan tertentu, tapi kemarin tuh kalian lagi marahan. Nah, kan bingung tuh ya untuk memulainya tuh kayak mana. Membuat situasinya untuk datang lagi biar nggak canggung tuh gimana. Nah, dia masih bingung juga dari situ karena kemarin kalian berpisah itu dengan pertengkaran yang mungkin hebat banget ya. Mungkin sampai sampai kamu itu bener-bener sakit hati banget sampai ya makanya situasi sekarang itu bener-bener yang stuck banget. Nggak ada kemajuan, nggak ada yang mau memulai kayak gitu ya. Makanya di sini dia masih mencoba untuk menguatkan hati ya, meyakinkan diri, kemudian lagi memproses apa pergejolakan emosi dia ya, meyakinkan diri lah lebih tepatnya ya, ribet gue ngomongnya, intinya di dalam diri dia itu masih ada pergejolakan, masih ada kebimbangan yaitu antara ego dan cinta dan kasih sayang dan keinginan dia mau ke kamu. Jadi masih ya bergejolak tuh. Kayak masih ada iblis yang berbisik dan ada malaikat yang berbisik juga kayak gitu. Jadi masih bimbang. Oke, seperti itu ya. Dan ya udah intinya untuk sekarang nih dia masih mencoba untuk meredam amarah, meredam pergejolakan emosi di diri dia, di hati dia gitu ya, untuk siap sebelum dia siap untuk melanjutkan apa nih keputusan yang harus dia pilih kayak gitu ya. Ya, aku lihat juga karena ini Queen of Cup-nya reverse ya, dia memang nggak mau terburu-buru juga untuk mengambil keputusan. Kenapa? Karena di sini dia harus bisa mengambil kembali kepercayaan diri dia dari ketakutan, dari kurangnya kepercayaan diri dia gitu ya. Dia harus eh, ya entah apa yang bergejolak di dalam diri dia sehingga dia itu masih takut untuk datang ke kamu. Tapi intinya saat ini tuh dia masih kurang percaya diri ke kamu, masih ada ketakutan untuk datang lagi ke kamu, untuk menawarkan cinta lagi ke kamu itu masih ada. Intinya dia masih ada pergejolakan di dalam diri dia. Masih bimbang, masih bingung gitu ya. Jadi di sini dia nggak mau gegabah mengambil keputusan. Dia harus bisa mendapatkan kembali kendali emosional dia sebelum dia datang lagi ke kamu. Ya, jadi dia nggak mau terburu-buru, nggak mau mencoba-coba juga untuk mengambil suatu tindakan, ya, karena dia pengennya itu pengennya itu punya hubungan yang benar-benar berhasil ya. Jadi sekali melangkah itu benar-benar berhasil. Dia nggak mau mencoba-coba ya. Karena kalau mencoba-coba tuh kan hasil hasil dan resiko itu juga sebanding gitu ya. Jadi nggak bisa memberikan dia peluang ke arah mana nih gitu ya. Atas apa
hasil dari tindakan dia gitu ya. Jadi masih 50-50 bisa dibilang seperti itu kalau dia mencoba-coba. Jadi sulit gitu ya bagi dia kalau misalkan dia harus mencoba-coba, justru malah buat dia capek aja gitu ya, buat capek aja, entah ini juga bisa berhasil atau enggak gitu. Makanya di sini dia nggak mau mengambil tindakan secara terburu-buru. Dia perlu memikirkan untuk mengutamakan kebutuhan dia terlebih dahulu ya, karena di sini dia berpikirnya itu tadi, dia nggak mau coba-coba, cuman buang-buang waktu, buang-buang tenaga, tapi akhirnya zong kayak gitu ya. Jadi dia lebih baik memikirkan kebutuhan dia dulu, eh, apapun tuh ya, mungkin dari finansial atau dari emosional dia harus perbaiki. Kemudian dari perspektif keluarga dia harus perbaiki, harus bisa sepemikiran, satu tujuan dengan keluarga gitu ya. Mungkin memang hubungan kalian ini ada terhalang juga, salah satunya dari restu keluarga gitu ya. Jadi dia harus bisa menyeimbangkan dulu, harus bisa menyesuaikan dulu ya. Intinya harus ada yang dia perbaiki dulu, harus seimbang dulu kayak gitu ya, baru nanti uh, dia bisa gitu menentukan keputusan apa nih yang harus diambil ya. Jadi dia harus bisa melakukan yang terbaik untuk menjaga keseimbangan emosi dia dan orang lain gitu ya, untuk mengambil suatu keputusan ya, untuk bisa mendapatkan suatu keuntungan dari kebijakan atau dari keputusan dia nantinya kayak gitu. Dia nggak mau sia-sia gitu ya dalam mengambil tindakan atau keputusan, dia nggak mau sia-sia, dia harus bisa mendapatkan keuntungan. Jadi kalau misalkan dia nanti datang ke kamu, dia maunya berhasil, ayo kita berkomitmen gitu ya, ada suatu hubungan yang benar-benar sah kayak gitu. Dia nggak mau dia datang cuma coba-coba tapi endingnya masih digantung atau endingnya ditolak gitu. No, dia tidak mau itu. Jadi makanya dia di sini benar-benar harus mempersiapkan diri secara emosional, secara apapun ya yang dalam diri dia menurut dia masih kurang untuk modal ke kamu gitu. Ya, dia perbaiki dulu. Queen of Swords. eh Berarti kalau ini tegak ya, aku melihat sebenarnya orang ini itu seorang individu ya yang punya energi feminim. Entah dia ini memang wanita atau mungkin kalau dia ini laki-laki, energinya itu feminim. Ya, penuh dengan kasih sayang, kelembutan, ramah tamah kayak gitu. Mengayomi ya, baik hati, ya intinya lemah lembut ya, punya energi feminim. Dan walaupun dia feminim, tapi dia ini orangnya suka berteman ya, suka berbaur, suka berbaur. Mungkin dia ini juga lebih tua dari kamu ya. Juga orangnya itu mungkin tampan atau cantik ya, intinya orangnya menarik ya. Orang yang menarik, juga orangnya tuh lugas gitu. Apa yang ingin dia apa yang dia inginkan itu langsung terucap atau mungkin langsung dia lakukan ya. Jadi dia nggak mencela-mencele, dia harus bertanya dengan siapa A, B, C gitu, enggak. Jadi apa yang dia pinginin, dia yakin untuk melakukannya akan langsung dia lakukan gitu ya. Jadi nggak mencela-mencele. Dia punya prinsip intinya seperti itu. Dan aku lihat orangnya ini memang orang yang uh, suka mensupport, maksudnya tuh menyemangati ya. Orangnya suka menyemangati kalau misalkan kamu di sini lagi terpuruk, dia kadang memberikan kata-kata motivasi ataupun menyemangatilah kamu ya agar tetap bangkit, tetap berjuang. Dan aku melihat di sini sebenarnya orang ini itu pernah mengalami suatu kehilangan atau penderitaan secara langsung di masa lalu dia. Makanya di sini dia ini
perlahan-lahan ya, perlahan-lahan mengembangkan kekuatan pengetahuan batin dia. Jadi dia itu menguatkan batin dia agar dia itu tidak terlihat lemah. Walaupun orangnya lemah lembut, tapi bukan berarti secara fisik ataupun batin ataupun mental dia lemah. Karena dia pernah mengalami suatu masalah besar atau kehilangan atau sering menderita di zaman dulunya dia gitu ya. Saat ini dia tuh harus menunjukkan bahwa dia berpower, bahwa dia itu tegar, bahwa dia itu kuat seperti itu ya. Jadi eh, tapi bukan berarti dia keras gitu, enggak. Dia tetap orangnya lemah lembut, penuh dengan kasih sayang, tapi dia menunjukkan bahwa dia berpower. Dia itu orang yang kuat gitu ya. Dia orang yang mandiri kayak gitu. Nah, jadi aku lihat di sini memang orangnya selalu membela orang-orang yang nggak berdaya gitu, orang yang sedang terpuruk itu bisa dia selalu bisa membela dan mendukung ya. Hmm. Ya makanya di sini dia punya energi selalu menyemangati orang-orang yang tidak berdaya kayak gitu. Dan aku lihat juga orangnya ini sebenarnya berbakti ya, entah berbakti dengan orang tua, entah kalau dia punya pasangan sebenarnya dia ini orangnya penurut, setia seperti itu. Tapi ya perspektif berbakti itu kan berbakti kepada orang tua ya. Intinya ya, kalau sama orang tua dia sayang banget, saya cinta banget dia. eh Intinya sama keluarga itu dia sayang kayak gitu. Orangnya juga humoris ya, orangnya baik hati, penuh dengan kasih sayang, penyayang orangnya ya. Hanya saja orang ini tuh eh memang punya eh, memang punya kriteria untuk punya pasangan tuh yang eh apa yang cukup tinggi gitu ya. Jadi dia ini pemilih pemilih ya untuk mendapatkan untuk mencari pasangan itu benar-benar yang pemilih. Hmm. Jadi salah satunya pemilihnya itu dia pengen punya pasangan yang bisa menghargai ruang pribadi dia. Dan aku lihat juga dia juga orangnya menghormati batasan orang lain gitu ya. Jadi kalau misalkan kerja ya ya udah berikan waktu luang untuk pasangan untuk kerja gitu. Jadi jangan diganggu gitu ya. Kalau misalkan waktunya untuk bersama pasangan, oke, kita bersama pasangan kayak gitu. Jadi dia punya batasan-batasan juga untuk pasangan. Karena dia maunya seperti itu gitu ya. Memang orangnya pemilih. Kan ada tuh ya pasangan yang maunya 24 jam itu selalu sama pasangan. Enggak, dia enggak kayak gitu. Dia memberikan keleluasaan ke pasangan. Kalau memang pasangannya bekerja, ya dia akan memberikan waktu untuk pasangannya kerja. Dia nggak akan ganggu kayak gitu. Karena dia maunya juga seperti itu. Pasangannya memperlakukan dia juga seperti itu. Ada batasan. Pasangannya memberikan dia ruang pribadi gitu ya untuk dia hangout sama teman-teman, untuk dia bekerja, untuk dia bersama kamu. Jadi punya punya ruang lah untuk dia menghilangkan stres ya, memberikan waktu dia untuk main game atau main nongkrong sama teman-temannya kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini memang orang ini tuh kalau apa namanya punya hubungan atau komitmen, tapi dia ini butuh suatu kemerdekaan. Maksudnya ya itu tadi, dia nggak mau dikekang, ya. Makanya dia butuh ruang pribadi untuk diri dia. Karena dia nggak suka dikekang, walaupun dia punya komitmen dengan seseorang, dengan kamu di sini ya, punya hubungan dengan kamu. Dia nggak mau terikat gitu, diatur-atur, terikat, apa dikekang gitu nggak mau ya. Dia memang punya jiwa bebas, dia punya jiwa apa namanya tuh berkelana, apa sih ya punya jiwa bebas ya. Jadi walaupun dia punya hubungan dengan seseorang, jiwa dia itu kayak masih pengen jiwa melajang ya. Jadi eh, kalau kamu masih mengharapkan si dia ini, ya kamu harus bisa menyesuaikan dengan sifat dia yang seperti ini. Oke, berkomitmen, oke dia mau.
tapi kamu harus memberikan ruang pribadi untuk dia. Kamu harus bisa memberikan kebebasan juga ke dia karena dia nggak suka dikekang, karena dia nggak suka terikat gitu ya. Oke, mungkin secara fisik eh, terikat oleh cincin pernikahan gitu ya. Tapi secara batin dia nggak mau diikat oleh kamu, dia masih mau berkelana gitu ya, masih mau bebas gitu ya. Makanya hati-hati juga kamunya harus siap kalau tiba-tiba dia eh, bergaul dengan lawan jenis atau bermesraan dengan lawan jenis kayak gitu. Butuh hati yang kuat deh bagi kamu ya untuk menerima sifat dia yang seperti ini gitu ya. Butuh kelapangan hati ya. Intinya kamu terkoneksi dengan orang yang seperti ini. Jadi dari kamunya, kalau kamu masih mengharapkan dia, ya kamu memang harus siap menerima dia dengan sifatnya yang seperti ini. Gitu ya. Oke, wow, ini ternyata setengah jam aku membacakannya. Intinya seperti itu. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat nggak ada, ya semua sama, imbang. Dan tidak menutup kemungkinan juga sebenarnya kedua belas zodiak bisa resonate, asal ceritanya ya sama dengan keadaan kalian ini ya. Maka dari itu berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.